Assalamualaikum. Di video kali ini saya baru aja membeli Google Pixel 6 Pro. Ini adalah salah satu HP mantan flagship yang sangat menarik untuk dibeli di tahun ini. Karena untuk harganya sekarang udah sangat terjangkau ya. Di 4 jutaan aja udah dapet HP sekece ini. Untuk spesifik kameranya ini sih wah, terkeren cuy. Saya udah pernah beli HP ini tapi dulu masih harganya mahal dan sekarang harganya sudah sangat murah, 4 juta aja. Langsung aja kita buka untuk dashboard dari Google Pixel 6 Pro ini. Ya, untuk detail-detail dari dashboardnya ini untuk bagian depannya polosan aja. Ada foto HP-nya dan tulisan Google Pixel 6 Pro. Untuk sisi sampingnya di sini ada tulisan Pixel 6 Pro dan di bagian belakangnya ini ada beberapa tulisan spek dari HP-nya dan ada tulisan tip pixelnya. Oke, ini adalah unit dari Google Pixel 6 Pro-nya. Di sini saya dapat unit yang cukup mulus ya. Di sini kemulusannya ada di 97%. Ini sih cakep banget. Dan di sini untuk kelengkapan dashboardnya saya cuma dapat kertas-kertas yang nggak kepake. Di sini ada buku petunjuk yang mungkin bakalan jarang dibaca juga dan ada juga SIM tray ya. Di sini cukup unik ya, untuk tombol powernya ada di bagian atas dan tombol volumenya ada di bagian bawah. Jadi nggak kebanyakan HP kayak gini ya, lainnya itu tombol powernya tetap di bagian bawah. Sedangkan ini kebalik. Jadi langsung saja kita hidupin untuk unitnya. BTW untuk Google Pixel 6 Pro ini lumayan besar ya, HP-nya agak bongsor gitu. Buat tangan yang mungil-mungil ini bakalan terasa cukup berat dengan bobotnya yang di 210 gram. Mantep banget memang. Dan di sini adalah tampilan awal dari Google Pixel 6 Pro. Sebelum lanjut ke inti videonya, di sini saya bakalan jelasin kenapa Google Pixel 6 Pro ini punya harga yang sangat terjangkau hanya di 4 jutaan. Untuk kekurangan pertamanya, HP ini sebenarnya adalah IMEI rewrite ya. Jadi dia IMEI-nya sudah gantian dengan IMEI HP lain. Jadi intinya HP ini tuh IMEI-nya bukan original. Jadi kekurangan intinya HP ini kemungkinan sudah pernah dibongkar untuk pergantian IMEI. Dan kekurangan yang kedua, HP ini juga punya kekurangan di bagian LCD-nya. Dia ada tombol kecil di bagian pojoknya. Tapi menurut saya ini nggak apa-apa ya, karena untuk penggunaan sehari-hari untuk tombol di bagian pojoknya ini nggak saya lihat karena saya pakai mode gelap di HP ini. Jadi untuk scrolling media sosial, untuk menonton video ini nggak berpengaruh menurut saya. Jadi menurut saya untuk harga 4 juta dengan dua kekurangan tadi yang saya sebutkan ini masih aman aja. Jadi saya beli untuk unit Google Pixel 6 Pro ini. Lanjut, saya bakalan cek fisik untuk Google Pixel 6 Pro punya saya. Ini untuk bagian backdoornya sih bening banget, cakep. Di sini ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa telefoto. Untuk di bagian sampingnya ada LED flash dan logo Google Pixel di bagian tengah. Lanjut ke bagian sisi frame sebelah kiri. Ini ada lubang SIM tray ya. Untuk lubang SIM tray-nya ini support single SIM aja. Sebenarnya sih bisa dual SIM, tapi yang satunya SIM elektronik. Beralih ke bagian bawah, ini ada 3 lubang ya. Yang lubang pertama adalah lubang mic, dan lubang yang bagian tengah adalah pengecasan bertipe Type-C yang support daya 30 watt. Dan sebelahnya lagi adalah lubang speaker. Di sisi kanan frame ini ada tombol power dan juga tombol volume. Dan di bagian bawahnya ini ada segel toko. BTW untuk unit yang saya dapatkan ini sih benar-benar mulus. Lanjut ke bagian layar, di sini untuk sistem sidik jarinya ditanam di bagian layar yang lumayan cukup responsif. Kualitas layar di Google Pixel 6 Pro ini cakep banget ya guys ya. Melengkung dengan layar LTPO AMOLED 120Hz yang tentunya buat scrolling media sosial sih lancar banget dan smooth. BTW untuk Pixel 6 Pro ini dapat skor 8,7 ya di website Keymovil. Dan skor Antutu ini di 700 ribuan di Antutu versi 10. Kemudian untuk sistem operasinya, untuk unit yang saya dapat kali ini dia masih ada di Android 14 ya. Sebenarnya untuk Google Pixel 6 Pro ini harusnya masih bisa dapat upgrade ke Android 15. Kemudian untuk kapasitas RAM-nya di sini RAM 12GB, internal 128GB. Untuk performanya dari Google Pixel 6 Pro ini saya tadi cobain game Mobile Legends, dapat setelan grafis ultra dengan frame rate super.
Untuk gameplaynya sendiri, untuk layarnya sendiri ini cukup baik ya, nggak ada touch delay. Untuk gameplaynya bisa dijalankan dengan baik. Palingan untuk di bagian suhunya aja ini lumayan terasa hangat. Untuk gaming menurut saya Google Pixel 6 Pro ini wajib pakai fan cooler atau enggak softcase ya, biar nggak terlalu panas. Lanjut kita bakalan tes kamera dari Google Pixel 6 Pro ini. Yang tentunya ini adalah nilai jual dari HP ini yang paling banyak dicari oleh semua orang. Di sini untuk kamera utamanya Google Pixel 6 Pro ini cakep banget ya. Untuk white balance-nya, untuk pewarnaannya, semuanya hampir kayak pekat, saturasinya pas gitu. Jadi kayak nggak perlu editing, tinggal langsung ready to post, baik di kamera utama maupun di kamera ultrawide-nya. Untuk kamera zoom-nya di kamera telefotonya pun cakep ya. Bahkan buat zoom kali 20 pun gambarnya nggak pecah. Ya, ini adalah tes kamera dari Google Pixel 6 Pro. Resolusi 1080 60 fps. Ini adalah kamera utamanya ya. Untuk stabilisasinya ini sih berjalan sangat baik. Di sini juga sudah bisa pindah lensa. Ini adalah lensa ultrawide-nya. Stabilisasi juga sudah berjalan cukup baik. Widih, untuk zoom in zoom out-nya ini sih udah cakep. Set, 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 mantap. Widih, keren banget. Ini adalah kamera depan dari Google Pixel 6 Pro. Kita coba untuk stabilisasinya di bawah jalan. Udah lumayan cukup bagus ya, gak terlalu gempa. Mantap. Kita arahin ke cahaya di sini. Untuk awannya masih bisa terlihat dengan jelas ya, dan objek mukanya pun masih terlihat cukup jelas. Video mantap ya untuk kamera dari Google Pixel 6 Pro. Ini untuk kamera depannya di resolusi 1080 30 fps. Mantul, mantap. Untuk foto-foto di malam hari ini untuk kamera ultrawide-nya sudah mulai keteteran ya. Di sini sudah muncul banyak noise. Tapi untuk kamera utamanya sih ini masih tergolong cakep ya. Untuk saturasi warnanya masih pas. Dan untuk kamera zoom-nya ini juga masih tergolong tajam. Bagaimana untuk hasil-hasil kamera foto dari Google Pixel 6 Pro? Sungguh sangat memuaskan bukan? Ini adalah salah satu alasan saya untuk membeli Google Pixel 6 Pro, yaitu dari segi kualitas kameranya. Yang kedua mungkin dari segi layarnya yang sudah melengkung curve ya. Jadi ini mantap, apalagi sudah LTPO 120 Hz. Dan juga untuk ketajaman warnanya di bagian layarnya ini sih mantap banget. Buat sosial media, buat menonton video, wah, cakep. Kemudian alasan ketiga saya untuk membeli Pixel 6 Pro sebenarnya juga dari segi baterainya yang sudah berkapasitas 5000 mAh. Jadi untuk daily sudah sangat cukup untuk harian. Untuk kekurangannya mungkin dari Google Pixel 6 Pro ini mungkin buat tangan saya yang kecil ini agak lumayan bongsor ya, terlalu besar. Tapi gak apa-apa, ini masih bisa dimaafin. Jadi ketika saya menonton video dengan ukuran layar sebesar ini tentunya bakalan sangat memuaskan di mata saya. Paling kekurangannya keduanya dari Google Pixel 6 Pro ini HP-nya agak mudah cepat hangat. Padahal cuman dibuat daily aja. Tapi menurut saya untuk hangatnya ini masih tergolong wajar ya, karena HP ini punya chipset yang cukup kencang. Demikian untuk video kali ini, semoga plus minus yang saya ceritakan dari Google Pixel 6 Pro ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebelum membeli HP ini.
Apalagi untuk harganya sekarang sudah murah. Ini sih kesempatan yang tepat ya untuk membeli Google Pixel 6 Pro di akhir tahun 2024 buat 2025 nanti. Dan mungkin sampai di sini aja. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.